Lihat, みんなよブスお前みぐわーって wanita cantik dan polos ini bernama Nozaki, seorang siswi pindahan dari Tokyo, yang kini bersekolah di sebuah desa di Jepang. Kepindahannya dari kota ke desa tak lain mengikuti orang tuanya karena urusan pekerjaan. Namun selama berada di sekolah baru tersebut, Nozaki kerap menerima pembulian dari teman sekelasnya. Suatu hari saat hendak pulang dari sekolah, Nozaki mendapati bahwa sepatu yang ia simpan di loker telah hilang. Sadar bahwa pelakunya tak lain adalah teman sekelasnya. Ia hanya bisa pasrah. Tak lama kemudian, Nozaki didatangi seorang pria bernama Aiba. Dari semua siswa di kelasnya, Aiba adalah satu-satunya siswa yang baik pada Nozaki. Di situ Aiba bertanya kenapa Nozaki belum pulang, tak ingin merepotkan orang lain. Nozaki lalu beralasan bahwa ia sedang menunggu seseorang. 誰か待ってんの？そう。じゃあまた明日。 Nozaki kemudian pergi ke tengah hutan tempat ia bertemu dengan para pembuli yang mengambil sepatunya. Dari banyaknya para siswa yang membenci, terdapat 7 orang yang paling sering menganiaya Nozaki. 3 diantaranya adalah lelaki bernama Kuga, Zuki, dan Endo. Sementara 4 lainnya adalah perempuan bernama Mika, Miki, Maki, dan Taiko. Para pembuli ini diketuai oleh Taiko. Namun tak seperti seorang pemimpin lainnya, Taiko lebih sering diam dan hanya melihat pembulian. Nozaki kembali mendapat bulian dari mereka. Membuang sepatunya ke sebuah tanah amblas yang berlumpur, melemparinya dengan barang hingga mencaci makinya. Semua itu mereka lakukan karena menduga bahwa Nozaki merupakan pelakor yang merebut Aiba dari Taiko. みんなよブス野崎お前みたいなブスに相場取られて分かってんのかよ Taiko, 帰ろうぜ。怖え。 Melanjutkan perjalanan pulang, Nozaki disambut oleh adiknya bernama Soko. Melihat Nozaki dengan keadaan lemas dan kotor, Soko lalu memeluk Nozaki sambil menangis. Tak kuasa melihat anaknya menderita. Orang tuanya pun memeluk sambil menguatkan Nozaki. 泣かないで Kemudian di keesokan harinya, sang ayah mendatangi guru sekaligus wali kelas Nozaki untuk mengadukan perlakuan siswa yang semena-mena pada anaknya. Namun bu guru yang bernama Minami justru menyarankan agar Nozaki bersabar serta jangan membuat masalah. Karena bagaimanapun 1 bulan lagi Nozaki akan lulus. Dan sekolah ini akan tutup selamanya, karena sudah tidak ada siswa baru yang mendaftar. Akhirnya sang ayah tak pilihan lain, selain mendengar saran guru Minami. 荒立てたくないと思いませんか？うちは今年で廃校ですよ。 Nozaki kemudian kembali ke kelas. Mendapati mejanya telah diukir dengan tulisan, "Matilah kau." Sementara di sisi lain Kuga sengaja menendang ayah Nozaki, hingga terjatuh. Seolah tak ada henti, para pembuli dengan sengaja menyimpan kepala kambing tepat di laci meja Nozaki. Merasa ketakutan untuk duduk, hari itu Nozaki terpaksa belajar sambil berdiri. Kemudian saat Nozaki pulang, ia mendapati punggung ayahnya terluka akibat ditendang oleh Kuga menggunakan sepatu yang telah ditempelkan paku payung. Tak ingin putrinya bernasib sama, sang ayah telah memutuskan agar Nozaki tak usah pergi lagi ke sekolah. Ia tak ingin gadis cantiknya tersebut mendapat bulian yang lebih parah. あの学校にはもう行くな。うちでゆっくりしなさい。すまなかったな。 3 hari kemudian Nozaki ditimpa demam. Kabar sakit Nozaki sampai sekolah, sehingga para pembuli menduga bahwa tidak masuknya Nozaki bukan karena keluar, melainkan hanya tengah sakit saja. Gabut karena tidak ada orang yang bisa dipermainkan, para pembuli kemudian menugaskan seorang siswi polos bernama Rumi untuk menjenguk Nozaki, karena takut dan tak ada pilihan lain. Rumi pun menuruti perkataan mereka. Sesampainya di rumah Nozaki dengan sopan Rumi bertanya tentang kabarnya. Kedatangan Rumi membuat Nozaki senang. Setidaknya ada salah satu teman kelas yang masih peduli dengan menjenguknya. Namun entah kenapa Rumi tiba-tiba mengeluarkan ponselnya untuk memotret keadaan Nozaki saat ini. Kelakuan Rumi tersebut membuat Nozaki bingung dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Barulah Rumi mengaku bahwa kedatangannya ke sini adalah
Suruhan dari para pembuli untuk mengetahui kabar Nozaki. Mereka mengancamnya. Bahkan Rumi memohon agar Nozaki kembali ke sekolah, karena para pembuli akan menganiaya untuk mengganti Nozaki. 明日学校来てよ。私も学校には。野崎さんが来ないと今度は私が被害に遭う Di じゃない。 keesokan harinya, suatu hal yang ditakuti Rumi terjadi. Karena gagal membujuk Nozaki kembali ke sekolah, para pembuli kini menindas Rumi dengan menguncinya di sebuah loker hingga memotong rambutnya seenak jidat. Di dalam hatinya, Rumi sangat ketakutan dijadikan bahan bulian. Rumi hanya bisa pasrah, diperlakukan layaknya binatang. Tak ingin hidupnya bernasib sama seperti Nozaki. Rumi kemudian terpikir untuk mencoba menjadi teman mereka. Rumi rela dihina dan ditertawakan asalkan pada akhirnya mereka menerima Rumi sebagai temannya. Untuk itu Rumi memiliki suatu rencana bejat agar bisa meyakinkan para pembuli untuk menjadikannya teman bukan bahan bulian. 野崎を連れてくりゃいいのに。いい感じじゃねえだろ。あの女のこと憎ったらしいとか思わないわけ？死んでほしい。ぶっ殺したい。 Di keesokan harinya, Rumi membawa sekopan bensin dengan niatan membakar Nozaki beserta rumahnya. Lebih parahnya lagi, perlakuannya tersebut mendapat dukungan penuh dari para pembuli, sehingga mereka juga berniat turun tangan. Namun tak seperti para pembuli lain yang sangat antusias, Taeko lebih memilih untuk pulang. Di mana hal tersebut membuat Rumi sedih karena sebenarnya Rumi ingin diakui oleh Taeko, yang merupakan orang paling ditakuti di やってる kelas. かしだったらただじゃ済まさねえぞ。ということなら俺たちも全面協力してやるよ。ビビってるやつは帰りなよ。くだらない。私は帰る。 Sementara itu Nozaki dan Soko terlihat asik berkeliling di desa. Mereka kemudian bertemu dengan Aiba yang tengah menekuni hobinya yaitu memotret. Nozaki kemudian mengantar Soko pulang, sebelum kemudian kembali pergi berkeliling bersama Aiba. Namun sebelum pergi Shoko memberi Nozaki hadiah berupa kalung yang ia buat di sekolah sebagai tanda persaudaraan dan terima kasihnya pada Nozaki yang selalu menemani Shoko selama ini. あのね、これ図工で作ったの。ありがとう。行ってくるね。いってらっしゃい。 Nozaki dan Aiba kemudian bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya, di mana selama perjalanan tersebut keduanya saling bertukar cerita satu sama lain. Sementara itu, para pembuli datang di rumah Nozaki, menghamburkan bensin ke setiap sudut rumah, bahkan menyiramkannya pada ibu Nozaki, di mana saat itu juga Kuga dengan tega membakarnya hidup-hidup. Kelakuan bejat mereka dilihat langsung oleh Shoko dan sang ayah. Hingga dengan biadabnya para pembuli itu juga menyiramkan bensin pada mereka, yang membuat sang ayah dan Shoko kecil harus tewas terbakar. 誰かにチクったらお母さん。何してんだよ。 Pada malam harinya, Nozaki dan Aiba kemudian pulang dengan gembira. Namun seketika itu juga hati Nozaki menjadi gelisah sesaat. Setelah melihat kobaran api dari arah rumahnya, tanpa pikir panjang Nozaki bergegas menghampirinya. Orang-orang telah ramai berada di depan rumahnya, menandakan bahwa keluarga Nozaki telah lenyap terbakar. Melihat hal itu, Nozaki sangat amat terpukul. Tangisannya tak terbendung lagi menyesali kepergiannya meninggalkan keluarga di rumah. Sementara Nozaki bersedih, Aiba masuk ke dalam rumah menyelamatkan Soko. Beruntunglah Soko masih bernafas, meski dalam kondisi mengenaskan. Soko kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat, mendapat luka bakar yang serius hingga hampir merenggut nyawanya. Namun beruntungnya Shoko masih tetap bertahan. Semua itu adalah pengorbanan sang ayah, di mana pada detik-detik terakhirnya, sang ayah menimbun dan memeluk Shoko. Keberanian Aiba juga luar biasa, menandakan bahwa ia adalah teman yang sangat baik bagi Nozaki. Dan kejadian bejat tersebut sudah bukan termasuk ranah pembulian, melainkan aksi kriminal atas pembunuhan berencana. Sembari ditemani kakeknya, Nozaki masih berharap dan menunggu kesadaran Soko. Untuk sementara waktu, kini Nozaki tinggal di rumah kakeknya. Di keesokan harinya para pembuli terlihat merenung bahkan Mika dan Miki seketika menangis.
Namun tangisan mereka bukan karena menyesal telah membakar keluarga Nozaki hingga tewas, melainkan takut para polisi menangkap mereka dan berakhir di penjara. Terlebih terdapat luka bakar pada jari Kuga. Namun Kuga berpendapat bahwa sebenarnya ia tak berniat membakar mereka. Padahal sudah sangat jelas rencana mereka dilakukan secara sadar. 泣くなよ。ちょっとビビらせようとしたつもりがあそこまで行っちゃうとはな。 Rumi kemudian mendatangi Taiko dan menceritakan kejadian kemarin, agar Taiko bangga padanya. Namun setelah itu, sifat Rumi yang sok dekat membuat Taiko muak hingga menusuknya menggunakan pensil. Meski Rumi berhasil membakar rumah Nozaki, hal itu nampaknya tak cukup untuk membuat Taiko terkesan. Singkat cerita, scene memperlihatkan Taiko yang sudah pulang, di mana di sini Taiko dan ayahnya berdebat kecil. Karena impian Taiko untuk melanjutkan sekolah kecantikan di Tokyo harus ditolak ayahnya, dengan alasan bahwa orang tualah yang menentukan masa depan anaknya. Mungkin itulah yang menjadikan Taiko jati pembuli di sekolah, karena ia terlalu dikekang oleh orang お前 tuanya. の就職先は父さんが決める。東京の学校は許さんからな。私の夢は妙子に一人暮らしはさせん。 Musim salju kemudian tiba. Bersamaan dengan itu, Nozaki memutuskan untuk kembali bersekolah dan membuat sisi kelas ketakutan. Karena jika Nozaki tahu pelakunya, mereka akan dijebloskan ke penjara. Singkat cerita, sepulang sekolah Mikamiki dan Maki membawa Nozaki ke tengah hutan. Namun bukannya meminta maaf, mereka justru mengaku telah membakar keluarga Nozaki. Di mana setelah mengaku, mereka berniat membunuh Nozaki. Agar kasus ini ditutup, dengan alasan semua keluarga Nozaki bunuh diri. Mendengar hal itu membuat hati Nozaki terguncang. Nozaki tak habis pikir pada mereka. Mengapa tega membunuh keluarganya yang tak memiliki salah sedikit pun? Kesal, marah, dan muak tak memberi Nozaki pilihan, selain membunuh semuanya. あんたたちも来なさいよ。野崎！Keesokan harinya, para siswa ramai membicarakan Mikamiki dan Maki yang tak ada kabar dari kemarin. Membuat Kuga yang mendengarnya sedikit merasakan cemas ketakutan. Tak lama setelah itu, polisi kemudian datang, yang membuat para pembuli gemetar setengah mati. Aiba yang curiga kemudian bertanya kenapa. Kuga terlihat ketakutan. Padahal kedatangan polisi ke sini untuk menyelidiki kasus hilangnya Mikamiki dan Maki. Barulah setelah mendengar hal itu, Kuga merasa lega. Ia pun kemudian pulang lebih awal untuk menenangkan pikiran. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nozaki, di mana kepulangan Kuga seketika berubah menjadi malapetaka. 何なんだよ。やったのは俺だけだね。Nozaki tak membunuh Kuga saat itu juga, tapi membiarkan Kuga tergeletak dengan kaki yang patah, serta darah yang terus keluar. Hal itu membuat Kuga tersiksa di setiap detik. Hujan salju yang begitu lebat di musim dingin membuatnya tewas secara perlahan. Berhari-hari kemudian Nozaki tak kunjung kembali ke sekolah, membuat Aiba khawatir serta menyenguknya di saat itu juga. Menurut kakeknya, akhir-akhir ini Nozaki sering menghabiskan waktunya untuk tidur, padahal kondisinya sehat walafiat. Lanjut dari itu, kakeknya juga bilang bahwa ia akan membawa Nozaki dan Shoko untuk kembali tinggal di Tokyo. Di mana setelah mendengar hal itu, Aiba merasa kecewa, karena takkan bisa lagi melihat wajah cantik Nozaki. Sementara itu diperlihatkan Rumi bersama ibunya, di mana jika kita lihat Rumi adalah anak baik dan penyayang, sama seperti ibunya. Tak lama kemudian, Rumi mendapat telepon dari Zuki yang tengah bersama Ando, tak lain merupakan pelaku pembulian. Di dalam telepon Zuki menjelaskan bahwa Kuga telah menghilang. Bersamaan dengan itu, ia mencurigai bahwa hilangnya semua teman-temannya, tak lain karena semuanya telah dibunuh. Meski sangat mustahil pelakunya Nozaki, namun Zuki percaya bahwa ialah pelakunya. Untuk itu Zuki meminta Rumi untuk mencari teman-temannya, sementara ia dan Endo berniat membunuh Nozaki. 野崎があいつらを闇討ちにしたんだよ。
向こうから来る前にこっちから仕掛けてやる。これはもう確信していい。 Di keesokan harinya, Nozaki terlihat izin pada kakeknya untuk keluar. Sementara itu Zuki dan Endo terlihat memantau, sambil membawa panah crossbow. Singkat cerita, Zuki dan Endo terus membuntuti Nozaki. Hingga di salah satu momen yang pas, Zuki menembakkan panahnya. Namun sasarannya melenceng. Nozaki tahu itu berasal dari para pembuli. Ia menyelinap pergi untuk mengelabui mereka, yang membuat Zuki dan Endo harus berpencar untuk mencarinya. Tak lama kemudian, Nozaki! 火をつけたのは俺だ！ボウガンでおめえの親父を脅して！Nozaki yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditindas, sekarang menjadi buas. Apapun alasannya, Nozaki tak terima jika pembunuh keluarganya masih hidup. Untuk itu ia berniat membantai semuanya. Di keesokan harinya, Aiba kembali mendatangi Nozaki. Di mana kali ini Nozaki mau menampakkan lagi dirinya. Mereka kemudian keluar untuk jalan-jalan. Hingga tibalah di suatu tempat. Aiba ingin memastikan kepergian Nozaki dengan bertanya, apakah Nozaki akan pergi ke Tokyo? Karena jika hal tersebut terjadi, Aiba akan sangat amat kesepian. Namun Zaki tak menjawabnya. Ia hanya diam dan menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Hal itu ia lakukan bukan tanpa alasan. Melainkan Nozaki sudah tidak peduli dengan hubungan pertemanan atau bahkan percintaan sekalipun. Tanpa jawaban pun Aiba mengerti. Untuk itu ia berjanji akan selalu menjaga Nozaki. Bahkan jika mengharuskannya untuk bersama-sama. Itu menandakan bahwa Aiba adalah teman yang sangat baik atau mungkin pasangan yang pantas bagi Nozaki. 俺が野崎を守るから。 Sepulangnya bersama Aiba, Nozaki kembali mendatangi Shoko. Sayangnya sampai saat ini pun kondisi Shoko tak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Membuat Nozaki gelisah melihat adik sekecil itu harus menanggung sakit yang luar biasa. Di waktu bersamaan, diperlihatkan Aiba bersama neneknya yang sudah renta, di mana selama ini Aiba hanya tinggal berdua bersama neneknya. Karena kedua orang tuanya diduga sudah tewas dibunuh. Namun karena Aiba anak yang baik, ia mengurus sang nenek yang sudah tua dengan tulus. Di situ Aiba berkata kepada neneknya bahwa ia akan melanjutkan sekolahnya sembari bekerja di Tokyo. Semua itu tak lain karena Aiba ingin bersama dengan Nozaki. Meski Nozaki tak peduli lagi 夜 pada 間学校でも siapapun. 行って東京で働く。こっちの進路はどうするの？ Pada malam harinya, diperlihatkan Rumi mendatangi suatu tempat, di mana ia terkejut ketika mendapati jasad Mika, Miki, dan Maki. Di saat itu juga Rumi mencoba memanggil Taiko, namun Taiko enggan mengangkat panggilan dari Rumi. Taiko merasa jijik pada Rumi, meskipun Rumi sudah melakukan hal-hal gila demi dirinya. Sementara itu Rumi ketakutan bukan main. Ia sadar bahwa temannya tewas satu persatu. Rumi yakin lambat laun nyawanya juga terancam oleh sang pembunuh. Bahkan saat berada di rumah bersama ibunya yang terlihat harmonis, saking takutnya Rumi mengancam ibunya sendiri. Di keesokan harinya, Rumi kembali memanggil Taiko karena terus berdering. Taiko pun menjawabnya. Rumi bercerita kejadian semalam di mana ia menemukan 3 jasad temannya. Rumi juga bercerita bahwa saat ini ia sangat ketakutan. Untuk itu Rumi meminta bantuan dan saran kepada Taiko, namun di luar dugaan. Taiko tak peduli pada Rumi maupun teman-temannya yang tewas, menganggap bahwa itu semua adalah kesalahan Rumi, di mana Taiko tak ikut campur sedikit pun. Tak hanya itu, Taiko bahkan memarahi Rumi karena berusaha melibatkannya dalam kasus ini, di mana setelah mendengar hal tersebut, Rumi sakit hati dan merasa sangat tertampar. まさかじゃねえよ。慣れ慣れしく呼んでんじゃねえっつうの。はるちゃん、野崎が憎かったんでしょ？死ねよ。 Singkat cerita, Taiko memberanikan diri pergi ke rumah Nozaki, berniat ingin meminta maaf. Namun mereka berdua bertemu di sebuah halte. Di saat itu, tiba-tiba Taiko mengembalikan kaset milik Nozaki yang pernah diambil oleh Rumi, menyebut bahwa kaset tersebut selalu Taiko jaga dengan baik. Tak seperti musuh pada umumnya, mereka justru saling menanyakan kabar satu sama lain, membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Cerita ini memperlihatkan kilas balik masa lalu,
di mana Nozaki dan Taiko merupakan sahabat yang sangat dekat. Kepindahan Nozaki dari Tokyo sering ia ceritakan, bagaimana kehidupan di Tokyo berjalan, membuat Taiko kagum dan mengimpikan untuk bisa tinggal di kota tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Aiba kemudian datang sebagai pelajar baru. Aiba mulai terpesona pada Nozaki sehingga mereka selalu bersama, membuat pertemanannya dengan Taiko sedikit demi sedikit terlupakan. Di mana Taiko tak terima akan hal tersebut. Sejak saat itu, Taiko merasa kesepian ingin mengajak Nozaki berbicara. Namun Taiko terlalu gengsi, ingin meminta Nozaki untuk menjauh dari Aiba. Namun itu juga bukan haknya dalam mengatur hidup orang. Untuk itulah, Taiko membiarkan teman kelasnya membuli Nozaki. Berharap dengan cara tersebut Nozaki mau meminta tolong dan berteman lagi dengannya. Sudah jelas bahwa akar masalahnya bukan karena Nozaki seorang pelakor, melainkan Taiko yang cemburu. Karena Nozaki lebih sering bersama Aiba, yang menjadi alasan kenapa Taiko selalu diam saat Nozaki dibuli. Karena Taiko masih menganggapnya sebagai sahabat, namun tanpa Taiko sadari. Kini semua itu berubah menjadi bencana bagi teman kelasnya serta keluarga Nozaki yang tewas. Semua itu tak lain hanya masalah sepele, yaitu gengsi Taiko yang tinggi serta kesalahpahaman. Namun kini semua sudah terlambat. Manusia nampaknya harus terlebih dulu mendapat ganjaran sebelum pada akhirnya menyesal. Seperti Taiko yang mengetahui keluarga Nozaki tewas terbakar, sebelum pada akhirnya memohon permintaan maaf. 私は相葉とのことであんたに嫉妬したわけじゃない。あんたこそおかしいんじゃないの。野崎、私を許して。タイちゃん、胸を張って生きて。Taiko kemudian pulang. Di tengah perjalanan, dari belakang Rumi mencoba menusuk Taiko. Namun Taiko mampu menghindar. Di mana hal itu Rumi lakukan? Karena ia sakit hati pada Taiko yang tak pernah menghargai usahanya. Atau setidaknya menganggapnya teman. Maka dari itu Taiko tak memberi Rumi pilihan selain membunuhnya. 情けねえ。バカじゃねえな。ほんとうぜえな。意味わかんない。タイちゃんのために野崎を殺せば私がなびくとでも思った？Rumi kemudian pergi sementara Taiko tergeletak sekarat. Di sisi lain, Nozaki mendapat telepon dari Aiba. Aiba dengan memaksa meminta Nozaki untuk mau tinggal bersamanya di Tokyo kelak. Nozaki kurang nyaman mendengar paksaan tersebut, sehingga dengan lembut ia menolaknya. Terlebih Nozaki tak peduli lagi dengan siapapun, kecuali kakeknya dan Shoko. Penolakan Nozaki membuat Aiba sakit hati, padahal sebelumnya Aiba sudah meyakinkan neneknya bahwa ia akan pergi ke Tokyo sampai tangan Aiba berdarah. Di mana darah di tangan Aiba tersebut menjadikan kita makin penasaran. Bagaimana tidak? Setelah menutup telepon dari Nozaki, Aiba menghampiri neneknya yang sudah tua renta. Dengan keadaan bonyok, berdarah dan tak berdaya, menandakan bahwa sang nenek yang penyayang pada cucunya tersebut, dengan bejat dipukuli oleh cucunya sendiri. Namun kenapa orang baik seperti Aiba melakukan hal tersebut? Rupanya ingat saat Aiba berbicara akan pergi ke Tokyo pada neneknya, di mana sang nenek tak mengizinkan Aiba untuk pergi, karena beberapa alasan yang penting. Alasan pertama yaitu Aiba belum cukup umur bekerja di kota. Alasan kedua, Aiba tidak punya siapa-siapa lagi, selain sang nenek yang selalu mengkhawatirkannya. Dan alasan ketiga, meski Aiba tinggal di desa sang nenek masih mampu membiayai kehidupan Aiba, bahkan untuk makan dan sekolah sekalipun. Meski saat ini kondisi sang nenek sangat mengkhawatirkan, ia masih sempat memberi Aiba nasihat dengan baik, karena sang nenek tak ingin lagi kehilangan keluarganya. Di mana setelah itu, Aiba mengaku bahwa dia yang telah membunuh kedua orang tuanya. Aiba bercerita kepada sang nenek bahwa ia sangat membenci ayahnya yang pemabuk, hingga sering menyiksa ibunya. Dan setelah membunuh ayahnya, Aiba yang kasihan kepada ibunya, justru membunuh ibunya juga, agar setidaknya ibunya bisa tenang di akhirat. Mendengar kelakuan biadab Aiba, sang nenek terdiam menangis. Menandakan bahwa penolakan Nozaki untuk tinggal bersama Aiba di kota adalah pilihan yang tepat. Kelakuan biadab Aiba yang membunuh orang tua hingga menyiksa neneknya disebabkan oleh rasa sakit hati yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan penurunan mental serta gangguan kejiwaan. Di mana setelah itu sang nenek yang sudah renta pun tewas secara mengenaskan. Di keesokan harinya,
Semua orang tua yang kehilangan anaknya beramai-ramai mendatangi sekolah. Beberapa hari tak mendengar kabar kepulangan anaknya. Mereka menuntut sekolah tersebut, termasuk guru Minami sebagai wali kelas. Namun guru Minami tak peduli pada para pembuli yang hilang. Karena dahulu guru Minami juga merupakan korban bullying para teman sekelasnya. Meski begitu para orang tua terus menekan Minami, hingga membuat Minami ingat masa kelam dahulu. 教師として務まりませんから。何人も行方不明だってのにずいぶん冷静ですよね。いじめられてたって話じゃねえか。私は教師です。それだけで。先生。Kemudian cerita ini memperlihatkan Nozaki yang hendak pergi menjenguk Shoko. Di waktu bersamaan Rumi terlihat berada di rumah sakit serta mendatangi Shoko. Melumuri Shoko dengan bensin, dengan niatan membakarnya. Namun Nozaki tiba tepat ここ waktu. で何してるの？あんたの大切なバーベキュー。 Kemudian Nozaki didatangi oleh Aiba, di mana menurut kakeknya Nozaki sedang berada di rumah sakit. Jadi Aiba menyusulnya. Di waktu bersamaan, seorang perawat memanggil Nozaki, menyebut bahwa kakeknya tengah terluka parah, membuat Nozaki semakin cemas karena lagi-lagi keluarganya menjadi korban. Ia kemudian menelaah perkataan Aiba tadi, di mana kemungkinannya Aiba adalah orang terakhir yang menemui sang kakek. Karena ia tahu Nozaki di rumah sakit, tanpa pikir panjang Nozaki menyusul Aiba yang hendak pergi, memaksa Aiba untuk memperlihatkan tangannya. Ternyata benar, tangan Aiba terdapat banyak bekas luka, menandakan bahwa dengan teganya Aiba berniat membunuh kakek Nozaki, dengan menyiksanya agar mereka bisa hidup hanya berdua saja, membuktikan obsesinya pada Nozaki sudah di luar nalar. Di waktu bersamaan, Rumi kemudian muncul dan menjelaskan bahwa semua ini salah Nozaki, yang menolak kembali ke sekolah, sehingga ia dijadikan bahan bulian. Merasa sakit hati, Rumi kemudian bercerita tentang bagaimana ia membakar keluarga Nozaki, tantang orang tua Nozaki yang menjerit kesakitan, hingga tangisan Shoko yang memohon ampunan. Sementara keluarga Nozaki menderita, Rumi dan para pembuli tertawa bahagia, membuat Nozaki yang mendengar biadab tersebut, perasaannya bercampur lemas kesal dan murka. Ia menyerang dengan ceroboh, membuatnya tertusuk pisau yang telah disiapkan oleh Rumi. Sementara itu, mengetahui Rumi adalah dalang di balik terbakarnya keluarga Mozaki, Aiba langsung membunuhnya. Selesai membunuh Rumi dengan brutal, Aiba segera melapor kepada Nozaki, dengan harapan Nozaki akan takjub padanya. Namun di saat itu juga Nozaki menemukan foto dari tas Aiba yang jatuh, sebuah foto yang membuat Nozaki mencerit. Ingat ketika Aiba dengan berani memasuki rumah Nozaki saat terbakar. Ternyata pada awalnya hal itu ia lakukan bukan untuk menolong Shoko, tapi sebagai fotografi ingin mengambil potret jasad keluarga Nozaki yang terbakar. Namun karena Aiba mendengar rintihan Shoko, ia pun terpaksa harus mengeluarkannya dengan harapan Aiba menjadi pahlawan bagi Nozaki. Menjelaskan bahwa teman baik sekalipun, di belakang kita justru lebih biadab dari siapapun. Aiba kemudian meminta Nozaki untuk mendengar penjelasannya terlebih dulu tentang foto tersebut. Namun Nozaki tak memperdulikannya. Ia lebih memilih mengeluarkan pisau yang tertancap di perutnya. Kesal karena Nozaki tak memberi kesempatan untuk membuka hatinya sedikit saja, Aiba tiba-tiba memukuli Nozaki, meminta Nozaki untuk menghadap kamera dan tersenyum, hingga bertingkah seperti orang gila. Di mana setelah itu sesuatu terjadi. 俺を殺そうとするなんて。野崎！俺が守るって言ったじゃねえかよ！こっち向いて。 Berhasil membunuh Aiba, Nozaki berusaha untuk pergi menemui Shoko. Nozaki harus bertahan demi adiknya, karena hanya sekolah harta terakhir yang ia miliki, mengingat kakek Nozaki tengah kritis atau mungkin tak bisa diselamatkan. Bagaimanapun Shoko masih membutuhkannya untuk keberlangsungan hidupnya yang menderita.
Namun sekuat apapun ia bertahan, darah yang terus keluar dari tubuhnya seakan memaksa Nozaki untuk beristirahat. Shin kemudian memperlihatkan acara perpisahan di sekolah di mana secara mengejutkan Taeko ternyata selamat. Setelah kelulusan tersebut, Taeko bertekad untuk ikut pergi bersama Nozaki ke Tokyo demi meraih impiannya. Sementara Nozaki sendiri sayangnya meninggal dunia. Tak cukup kuat untuk bertahan meninggalkan Shoko yang malang sendirian untuk bertahan di dunia yang kejam. Seorang gadis kecil ceria yang tak berdosa serta korban dari mengerikannya makhluk yang disebut manusia.